Siapa yang nggak kenal dengan Nawal El-Saadawi, feminis asal Mesir yang kalau nulis tuh kayak semua laki-laki jahat banget, nggak ada yang bener. Biasanya orang pertama kali kenal Nawal Saadawi itu melalui karyanya yang mungkin paling terkenal, yaitu Perempuan di Titik Nol. Kalau saya justru kenal dengan beliau dari karyanya yang ini nih, Catatan dari Penjara Perempuan. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas Catatan dari Penjara Perempuan karya Nawal El-Saadawi. Oke, kisah dibuka pada pagi-pagi. Nawal lagi duduk di kamar kerjanya dan mulai konsentrasi nulis seperti kebiasaannya. Suaminya udah berangkat kerja, anaknya, dia punya anak 2 ya, perempuan dengan laki-laki. Keduanya udah berangkat sekolah. Nah, pada saat itu tiba-tiba satu pasukan polisi datang dan dobrak masuk ke rumah. Ya awalnya sih ngetok-ngetok pintu kan ya, buka pintu. Terus kata Nawal, siapa itu? Kita polisi, buka pintu pokoknya gitu. Dan Nawal sih sempat nggak mau buka gitu. Dan akhirnya sih polisinya dobrak, terus kemudian langsung ngacak-ngacak gitu. Jadi barang-barang yang ada di atas meja, khususnya kertas-kertas sih ya, yang dicari polisi itu kertas-kertas itu semuanya langsung diacak-acak. Dan Nawal sempat marah-marah dan bilang, itu barang-barang saya, kamu kalau misalnya mau ngacak-ngacak bilang sama saya dulu, ini gimana gitu. Dan tapi akhirnya sih polisinya langsung ngegeret Nawal ke dalam mobil polisi gitu. Dan dia tuh sempat marah-marah, dia bilang, oh saya nggak mau di tengah, pokoknya saya mau deket jendela, dia bilang gitu kan. Dan polisinya juga ya udah ibu-ibu gitu kan, akhirnya ditaruh lah deket jendela. Dan di situ kata polisi nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Bahkan Nawal tuh cuma kan namanya itu deket rumahnya dia. Ya pasti kan orang-orang sana kenal dong siapa dia. Jadi suka manggil-manggil pas dia dibawa polisi, terus orang-orang pada manggil. Nawal tuh sempat hai gitu, terus tetap aja sama polisi nggak boleh ngomong sama orang gitu. Akhirnya sih ya Nawal dibawalah sama polisi pergi. Dalam perjalanan itu Nawal tuh sempat ngomong panjang lebar, misalnya sempat kayak protes gitu. Saya tuh tiba-tiba dibawa kayak begini, ngapain ini suami saya lagi kerja, anak-anak saya lagi nggak di rumah, saya sendirian, tiba-tiba dibawa sama polisi dan segala macam. Tapi polisi bilang, tenang aja, nanti pasti pulang lagi, tenang aja, kita bawa sebentar, nanti pasti pulang lagi. Begitu terus omongannya. Yang uniknya adalah si pembawa-pembawa itu, polisi-polisi itu sebenarnya masih baik sama dia gitu kan. Ditanya, ibu haus enggak? Terus dia bilang, ya emang agak haus. Terus sama polisi dibeliin Coca-Cola sama roti. Terus kata Nawal kan, saya nggak lapar, cuma haus aja. Terus kata polisi, langsung naruh aja gitu di tasnya Nawal, bilang gini, nanti juga lapar gitu kan. Terus disitulah Nawal langsung, wah, ini saya mau dibawa sampai kapan gitu. Dan kemudian ketika perjalanan sampai menuju ke suatu tempat yang Nawal udah tahu ini mau ke penjara, namanya Berejes gitu ya. Nah, Nawal udah, ya udah kalau begitu saya kayaknya bakal di penjara. Tapi dia kayak sadar nggak sadar gitu, begitu dibawa masuk penjara dia kayak ketemu sama kepala penjaranya, terus kepala penjaranya tuh langsung ngomong aja gitu, bagaimana perjalanan, terus oke, ya sudah gitu. Terus dia bilang gini, Nawal El-Saadawi, Anda ditahan sampai nanti saatnya Anda dibebaskan gitu. Dan Nawal langsung, saya ditahan karena apa gitu. Terus waktunya juga nggak jelas gitu. Ya udah, akhirnya dia kan malam itu tidur sendiri ya, karena dia dipisahin. Malam pertama itu dia dibawa ke suatu sel di mana dia sendirian, dengan alasan kepala penjaranya bilang gini, teman-teman sel Anda itu udah tidur karena udah malam, jadi Anda di sini gitu. Terus akhirnya disitulah kemudian dia mulai ngerasa kayak mati sih ya, masuk ke dalam kamar itu ngerasa mati. Tapi ada kejadian yang saya masih bertanya-tanya gitu ya. Jadi ada kayak tokek gitu jatuh ke kakinya si Nawal. Kemudian Nawal bilang, wah, saya harus semangat lagi nih hidup. Nawal sendiri dia tuh kan seorang pengamat, lebih banyak mengamati apa yang terjadi di tahanan. Beberapa saat kemudian nih, para tahanan politik ini mulai protes kan sama sipir-sipir penjara. Mereka bilang bahwa mereka tuh nggak punya apa-apa di penjara. Mereka tuh cuma punya baju satu-satunya yang mereka pakai gitu. Bahkan sampai ada yang bilang, saya tuh cuma punya satu baju doang ini. Kalau baju ini lagi dicuci, saya cuci. Kan ada kamar mandinya, mereka nyuci sendiri. Mereka cuci, kemudian dijemur. Ya udah dia di kamar mandi aja nggak pakai baju apa-apa gitu. Terus akhirnya si sipir penjara akhirnya, oke kalau begitu kalian tahanan politik tuh nggak boleh yang namanya nulis. Jadi kan ada kayak misalnya pulpen gitu kan, semua semua disita semua kayak gitu. Bahkan sampai ada kata-kata dari para sipir itu bilang, lebih baik kalian pegang pistol daripada kalian pegang pena gitu. Terus di situ kan
Nawal sampai kayak gitunya gitu, sampai bener-bener mereka tuh nggak boleh menulis apapun, mereka nggak boleh komunikasi dengan siapapun, orang luar maupun tahanan yang lain gitu. Walaupun kadang ada yang ngumpet-ngumpet gitu, sipirnya juga kadang-kadang bilang gini, jangan ngobrol sama dia, nanti kasihan dianya yang kena gitu. Jadi nanti kalau ada yang ngobrol sama tapol, nanti bukan tapolnya itu yang kena, tapi orang itu yang kena dan sipir yang kena, bakal kena masalah juga, mungkin mereka bakal ditahan juga gitu. Jadi ya udah, tapi tetap waktu itu para tahanan itu minta bahwa mereka tetap harus dikirimin sesuatu dari rumah karena kebutuhan mereka itu kan sangat pokok sekali, misalnya kayak pakaian nggak ada gitu. Nah kemudian akhirnya bolehlah mereka menulis gitu ke orang-orang rumah, minta kirimin apa. Beberapa hari kemudian datanglah barang-barang dari rumah itu. Nah yang unik adalah orang-orang yang lain kan dikasih barang-barang itu kayak selain pakaian tuh makanan, buah-buahan. Kalau Nawal itu justru dikirimin bukan cuma pakaian, tapi dikirimin sepatu Keds. Dan orang-orang bilang, ngapain ngirim sepatu Keds ke penjara gitu. Cuma pada saat itu Nawal ngerti sih kenapa suaminya ngirim sepatu Keds gitu. Maksudnya supaya dia tetap harus bergerak, tidak bisa putus asa gitu, diem aja. Akhirnya ya Nawal mulai senam gitu, tiap pagi dia senam, lompat-lompat. Orang-orang awalnya, ih ngapain sih ini si tapol senam-senam gitu, tapi lama-lama ya jadi banyak yang ngikutin gitu, banyak yang ngikutin, baik itu di dalam kamarnya dia, selnya dia, sampai sel-sel lain, sampai orang-orang lain kan, kalau tahanan yang lain ada saatnya mereka boleh keluar dari sel gitu ya. Nah itu mereka ngikutin tuh. Bahkan kalau misalnya Nawalnya bosen kayak capek, kayak dia lagi tidur gitu pagi-pagi, dia biasa dipanggil sama orang lain, ayo dokter, ayo bu dokter, senam lagi kita gitu. Akhirnya dia bangun lah untuk senam gitu. Nah masalahnya akhirnya dari pihak penjara bilang bahwa senamnya Nawal Sadawi ini sama aja menghasut, jadi menghasut yang lain gitu. Akhirnya dia dilarang lah untuk senam. Tapi ya Nawal sendiri nggak kehabisan akal ya, dia tetap kayak bertani dan segala macam. Selain itu Nawal juga mulai ngobrol sama orang-orang gitu. Ya maksudnya kan dari awal sih ngobrol, cuma dia lebih banyak ngedengerin gitu, kayak sipir-sipir penjara gitu, sama tahanan-tahanan politik lain yang di kamarnya dia maupun tahanan lain. Jadi gini, mereka nggak boleh ngobrol sama tahanan lain di luar dari sel mereka, tapi mereka kayak dikasih semacam pembantu gitu, bukan pembantu sih, orang yang bersihin sel gitu. Orang yang bersihin sel ini biasanya adalah orang tahanan lain yang kayak mungkin dikasih uang sama pihak penjara nih, tugas lu tuh cuma nyapu sama ngepel deh tuh sel tahanan politik. Mereka tuh orang-orang ini loh, orang-orang terhormat kan. Sel tahanan politik kan orang-orang terhormat tuh yang grecokin pemerintah gitu. Nah jadi dikasih kayak pembantu gitu. Nah Nawal tuh sering ngobrol sama orang-orang yang disuruh ngebantu, dan orang-orang ini punya kisah-kisah sangat sedih ya, kayak kisah-kisah yang perempuan di titik nol lah. Terus kemudian ada juga yang mereka tahu cerita lain gitu, misalnya, atau temen-temen dari selnya. Kan biasanya di penjara itu ada orang yang kayak legend gitu ya, oh dia tuh si Fatihah, si pembunuh gitu kan misalnya. Terus orang cerita kenapa sih dia tuh bisa sampai ngebunuh orang dan segala macam, dan cerita-cerita ini kemudian dikisahkan juga sama Nawal di buku ini. Seperti sebelumnya yang saya ungkapin ya, buku ini adalah perkenalan saya dengan Nawal Sadawi. Dulu waktu saya masih kuliah, saya punya teman yang bisa dibilang, saya kan kos waktu itu karena saya kuliah di Bandung. Jadi teman kos saya ada seorang mahasiswa sastra Arab yang kemudian dia tempat kamar kosannya itu jadi tempat ngumpul anak-anak mahasiswa sastra Arab. Dan dari situlah saya awalnya berkenalan dengan Nawal Sadawi. Jadi mereka sering ngobrolin tentang Nawal Sadawi. Terus kemudian mereka juga saling tuker-tukeran buku, tapi yang mereka tukar kebanyakan memang buku-bukunya dalam bahasa Arab. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Nah dari situ kemudian saya bilang sama mereka, saya pengen nih baca tentang Nawal Sadawi. Kalau saya baca tentang Nawal Sadawi, buku mana yang paling asik gitu. Nah kemudian mereka ngasih rekomendasi buku catatan dari penjara
perempuan. Jadi bukan saya asal ngambil aja buku, tapi memang rekomendasi dari mereka. Dan karena saya direkomendasikan buku ini, dan kemudian itu buku yang pertama kali saya baca, itu yang bikin jadi bisa dibilang image-nya Nawal El Saadawi itu mungkin berbeda. Mungkin kalau yang baca Nawal Saadawi dari Perempuan di Titik Nol akan melihat beliau sebagai seorang yang sangat keras gitu, sangat keras, apalagi terhadap laki-laki, karena gugatannya itu benar-benar sadis lah gitu untuk laki-laki itu seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di buku ini, karena ini lebih mengungkapkan sisi pribadinya beliau, gimana sih kehidupan beliau, gimana teman-teman beliau, gimana dia berhadapan atau berani sekali berhadapan dengan pemerintah, berani dengan sipir penjara. Mungkin yang paling penting adalah gimana hubungan keluarga beliau gitu, dari kepada ayahnya, kepada ibunya, dan suami dan anak-anaknya gitu. Nawal itu mengatakan di buku itu bahwa ayahnya adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya kepada perempuan. Buku ini juga lucu ya, kalau menurut saya buku ini lucu. Selain memang Nawal itu orangnya impulsif, dia berani, dia dengan enaknya ngejawab gitu. Kalau misalnya kan banyak orang nyepet, apalagi para sipir, dia bilang, saya udah baca loh buku Anda. Terus Nawal bilang, emang ada laki yang baca buku saya gitu kan. Terus udah gitu para sipir itu bilang gini, kasihan banget ya suami Anda itu gitu, Anda tuh nulis kayak gini. Dan Nawal dengan enaknya bilang kan, suami saya adalah orang yang tidak merasa terancam dengan istrinya. Hal yang menarik lagi adalah ketika dia dimasukin dalam tahanan itu kan benar-benar semua tapol perempuan masuk ke situ. Maksudnya gini, tapol perempuan yang saya pikir mereka itu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya kedudukan tinggi gitu ya. Karena sebelumnya ada cerita Nawal itu dibawa ke suatu tempat, di situ ada kakek-kakek gitulah. Terus Nawal ngobrol sama dia, terus dia bilang gini, kakek-kakek itu, Anda harusnya bersyukur, Anda dibawa dengan cara terhormat. Ada banyak tapol-tapol lain yang tidak terhormat gitu, jadi mereka kayak dipisahin gitu. Nah, di satu kamar tapi mereka digabung maksudnya semuanya orang-orangnya tadi saya bilang terkenal, punya kedudukan gitu, tapi mereka digabung semua di satu kamar, di mana itu kategori tapol sebenarnya itu bener-bener blur gitu. Jadi intinya semua yang ditangkap orang yang nyepet pemerintah, orang yang songong sama pemerintah, orang yang membuat si Anwar Sadat, presiden Mesir saat itu, merasa tersinggung gitu kan. Dan orang-orang ini bisa berasal dari berbagai kalangan. Ada yang kalangan liberal gitu, bener-bener liberal. Ada yang konservatif banget gitu. Dan semua digabung jadi satu kamar. Kebayang gimana mereka jadi saling berantem juga satu sama lain. Kadang itu sampai ngata-ngatain gitu, dasar kafir dan segala macam. Terus nanti mereka jadi berantem di situ. Dan itu lucu gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, jadi style penjara mereka itu ada di sebelah selnya para ibu dan anak gitu. Jadi misalnya sebelahan, tapi tembok pembatasnya itu nggak sampai atas. Jadi ada celah kan. Nah, karena ada celah itu suara kedengeran banget. Jadi suara di sebelah kedengeran, sementara di sebelah itu adalah ibu-ibu yang semuanya punya anak kecil, anak bayi gitu. Jadi selama 24 jam yang mereka tuh nggak pernah ngerasa ketenangan di situ. Jadi selalu perempuan-perempuan itu berantem rebutan air lah, rebutan makanan, rebutan selimut. Ntar anaknya nangis, kan tahu sendiri bayi gimana, apalagi bayi itu mesti tinggal di sel tahanan penjara, mereka digabung satu kamar sekaligus umplek-umplekan gitu kan. Gimana coba keadaannya gitu. Ya walaupun di sini juga ada cerita bahwa ternyata tidak semua yang ada di dalam kamar itu mereka tuh benar-benar bermaksud untuk menyinggung pemerintah, atau mereka bahkan nggak tahu kenapa mereka ditahan gitu. Jadi ada cerita di situ ada perempuan pakai cadar, kemudian dia lagi jalan, katanya tiba-tiba ditangkap aja sama polisi. Polisi nanya, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah bibi saya. Oh ya udah, naik aja nanti diantar, terus dibawalah ke penjara gitu. Jadi tuh orang itu bingung, dia dibilang tapol, sementara dia baca aja nggak bisa. Oke, saya selalu suka ya kalau berkenalan dengan seorang penulis melalui satu karya yang bagus gitu. Dan alhamdulillah saya dapat
direkomendasikan sama orang-orang yang tepat untuk membaca karya yang tepat. Oke, 5 dari 5 bintang. Ini bukunya benar-benar bukan cuma bagus ya, buat saya ini memberikan kesan yang mendalam, apalagi setelah saya mulai baca buku-buku Nawal Saadawi yang lain gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka, dan kalau ada kesalahan dalam pembahasan buku ini tulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.